Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita keberkahan dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita istiqomahan untuk senantiasa menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi dari larangan-larangannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini dan kita masuk di bulan yang dimuliakan oleh Allah yaitu bulan Ramadan, kita akan membahas sesuatu yang dilarang dalam syariat dinul Islam, yaitu perbuatan tasabbuh, ya, di mana tasabbuh ini berasal dari kata sabbaha yusabbihu tasbihan, yang memiliki arti adalah menyerupai, menyamakan, seperti atau mungkin sebanding, sejenis, senilai dengan sesuatu yang lainnya. Dan perkara ini diharamkan dengan sebab kaum muslimin mengikuti kebiasaan mereka, orang-orang kufar. Sehingga Nabi kita yang mulia menjelaskan dalam sebuah hadis, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, yang dimaksud adalah kaum orang-orang kufar, maka mereka bagian daripada kaum tersebut. Atau dalam redaksi yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bighairina." Bukan tergolong kelompok kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Ya, jadi dengan melakukan penyerupaan, ya, mengikuti kebiasaan, menyamakan seperti atau sebanding dengan apa yang mereka lakukan dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, dan dalam masalah tradisi muamalah, maka seseorang, ya, mempunyai citra buruk, yaitu selevel dan sebanding dengan kaum tersebut. Dalam menyikapi masalah tasabbuh di perkembangan teknologi ini, maka ada tipe manusia-manusia yang mungkin kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah yang terlalu ekstrim, ya, dengan berbagai macam teknologi yang ada, dia langsung, ya, menyekat bahwa itu adalah tasabbuh, ya. Banyak hal yang seharusnya bisa ditoleransi, tetapi mereka menganggap sebagai bentuk tasabbuh, ya, sehingga terjatuh kepada pengharaman sesuatu yang tidak pada tempatnya. Misalnya adanya HP, adanya televisi elektronik dan yang lain-lainnya, ya, dengan dia menganggap bahwa itu adalah buatan orang-orang kufar, lalu dia mengatakan jika kaum muslimin mengikuti itu, menjadikan itu sebagai kebiasaannya, maka sama dengan mereka. Sehingga bagian yang ekstrim ini adalah mengharamkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Yang kedua adalah kelompok manusia-manusia yang memudah-mudahkan, ya, sehingga teknologi yang begitu canggih, masuknya berbagai macam adat istiadat, ya, bahkan ritual-ritual dari kaum kufar yang ditampilkan dengan begitu mudahnya, ya, melalui mungkin Facebook, ya, melalui Instagram, melalui YouTube dan sebagainya. Lalu dia ambil semua itu dan dia ikuti semua itu. Sehingga kelompok kedua ini nyaris
Tidak ada namanya tasabuh dalam Islam. Karena setiap perilaku, pola hidup, tingkah laku, ya, perbuatan-perbuatan kufar semuanya diikuti. Ya, dia menganggapnya mudah. Bahkan menurut mereka tidak masalah adanya bercampuran kebiasaan muslim dengan non-muslim. Sekalipun dalam masalah peribadatan. Ya, boleh membaca Al-Quran, ya, sholat di gereja atau di tempat-tempat orang kufar. Atau sebaliknya, mereka diperbolehkan untuk melakukan ibadah-ibadah mereka di masjid dengan berlandaskan toleransi. Ya, dengan mudah. Ini kelompok yang kedua. Dan kelompok yang ketiga inilah kelompok yang memiliki sikap pertengahan di antara dua kubu tersebut. Ya, yaitu tidak ekstrim dan juga tidak bermudah-mudah dalam perkara tasabuh dari adat istiadat dan ibadah-ibadah yang mereka tunjukkan melalui teknologi yang pesat saat ini. Kelompok yang ketiga ini adalah kelompok pertengahan di antara dua kubu. Dan ini Allah Jalla wa'ala jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnahum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan yang demikian itu kami telah jadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi kita Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kalian. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum muslimin yang bermanhaj dengan manhaj mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka dia adalah pertengahan, tidak ekstrim. Semua yang mereka lakukan orang-orang kufar berkaitan dengan teknologi tidak diharamkan. Ya, seperti adanya HP, komputer dan yang lain-lainnya. Ya. Kemudian juga berkaitan dengan ya, dia tidak memudah-mudahkan. Semua yang dilakukan oleh mereka orang-orang kufar, baik Yahudi, Nasrani, Majusi, ya, melalui teknologi yang canggih saat ini, tidak semuanya diikuti, tidak semuanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Seperti itulah kelompok yang ketiga yang Allah Ta'ala puji dalam Al-Quran. Kemudian mengapa Islam melarang tasabuh? Ya. Mengapa syariat dinul Islam melarang perkara tasabuh, mengikuti orang-orang kufar? Ya. Mengapa? Minimal ada 3 jawaban. Jawaban yang pertama, syariat dinul Islam menjaga identitas individu kaum muslimin agar senantiasa bertauhid kepada Allah. Ya. Jadi agama Islam ini selalu menjaga. Dengan dia tasabuh mengikuti metode-metode aktivitas orang-orang kufar, maka bisa jadi akidahnya luntur. Ya. Sehingga Allah Ta'ala perintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Syariat memerintahkan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ya. Syariat menjaga sehingga tidak boleh mengikuti ya, kebiasaan-kebiasaan syariat-syariat daripada orang-orang kufar. Dan Allah Ta'ala juga jelaskan dalam surah Yusuf ayat yang ke-108, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakan hai Muhammad, hadhihi sabili ad'u ila Allah. Inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kalian kepada Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dengan hujah yang nyata. Dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Ya. Jadi jawaban yang pertama, kenapa syariat dinul Islam itu melarang tasabuh, mengikuti kebiasaan, adat istiadat, dan
ya, syariat mereka orang-orang kufar, karena syariat Islam menjaga individu kaum muslimin agar senantiasa mentauhidkan Allah. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala mengingatkan kaum muslimin yang senantiasa menjalani perintah Allah minimal 17 kali. Mereka berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan yang Engkau berikan petunjuk nikmat yang benar, dan bukan jalan-jalan orang yang Engkau murkai, maghdubi yaitu orang-orang Yahudi, waladdallin, dan bukan juga orang-orang yang tersesat yaitu Nasrani. Ya. Ini dibaca dalam sholat fardu yang diwajibkan minimal 17 kali. Sehingga kaum muslimin diingatkan oleh Allah dengan 17 kali untuk tidak mengikuti metode, tidak mengikuti kebiasaan dua kelompok ini, Yahudi dan Nasrani. Ya, sehingga tasabuh itu adalah terlarang. Dan yang ketiga, sikap menyelisihi orang-orang kufar merupakan al-maqsadul syar'i, maksud daripada syariat dinul Islam ini. Apa yang mereka lakukan berkaitan dengan syariat mereka, selisihi mereka. Ya, selisih. Jangan diikuti. Jika diikuti, maka status kita fahuwa minhum. Kita sebagai bagian daripada kelompok mereka. Kemudian larangan-larangan tasabuh terdapat pada perkara akidah. Ya. Perkara dalam keyakinan, ya, seseorang jangan dicampur adukan dengan mengikuti perkara-perkara syariat orang-orang kufar. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada umatnya, la tutruni kama atratin nisa Nasara ibnu Maryam. Ya. Rasulullah jelaskan, la tutruni, jangan kalian berlebih-lebihan, ya, dalam memuji diriku, kama atratin Nasara, sebagaimana mereka orang-orang Nasrani yang memuji Isa bin Maryam. Ya. Fa innama ana abaduhu, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Faqulu, maka ucapkanlah abadullah wa rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Seperti itu Rasulullah. Sehingga kaum muslimin, ya, jangan dibesar-besarkan, menggulu, ya, membesar-besarkan nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sesuatu hal, ya, sehingga banyak lahir solawat-solawat yang mengandung kesyirikan, membesar-besarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan mensejajarkan kedudukannya sejajar dengan Allah Jalla wa'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sehingga berhati-hatilah dalam bersolawat. Ya, dikhawatirkan ada solawat-solawat yang kita baca yang ternyata solawat tersebut adalah mengandung, ya, tasabuh, ya, yaitu gulu terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah hasil dari mengikuti mereka orang-orang Nasrani yang mereka adalah terlalu gulu terhadap Nabi Isa alaihi salam, sehingga Nabi Isa alaihi salam disejajarkan kedudukannya sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Na'udzubillah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah akidah, ya, melarang umatnya untuk, ya, tidak menjadikan kuburan-kuburan orang-orang saleh, orang-orang yang tawadhu, menjadi masjid seperti mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ulaika idza mata minhumur rajul salih banau ala qabrihi masjidan
mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani, apabila ada di antara mereka orang-orang yang saleh yang meninggal dunia, mereka bangun di atasnya kuburan sebuah masjid. Ya, bahkan dalam redaksi yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'natullah alal Yahudi wan Nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid." Ya. Allah Jalla wa'ala melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat beribadah. Nah, ini masalah akidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memerintahkan kepada umatnya untuk tidak tasabbuh, mengikuti, ya, menyerupai, menyamakan dengan apa yang mereka lakukan, yaitu orang-orang kufar. Yang kedua, larangan tasabbuh dalam masalah ibadah. Ya, dalam masalah ibadah. Satu contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang umatnya berpuasa tanpa sahur. Ya, jadi sunnah kita melakukan puasa dengan sahur, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklus sahar." Ya, perbedaan antara puasa kita umat Islam dengan umatnya ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyelisihi ya saum yang dilakukan di tanggal 10 Muharram. Ya, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Asyura dan memerintahkan puasa, Rasulullah memerintahkan puasa kepada para sahabatnya, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hari itu diagungkan oleh orang-orang Yahudi, ya, yaitu tanggal 10 Asyura, ya, 10 Muharram." Maka beliau bersabda, "Di tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada tanggal 9. Tetapi sebelum datangnya tahun tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, ya, telah wafat. Yang menandakan Rasulullah menyelisihi ibadahnya mereka, ya, ibadahnya orang-orang Yahudi. Ya. Dan kemudian yang ketiga, larangan tasabuh dalam tradisi, ya, tradisi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah memerintahkan untuk menyemir uban, ya, karena ini adalah menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka tidak menyemir uban-uban mereka. Ya. Rambut yang berwarna putih mereka tidak mereka semir. Ya. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelisihi ya dalam perkara memelihara jenggot, ya, memendekkan kumis, ya, dan membiarkan jenggot, ya, dan yang lainnya. Nah, ini adalah perkara-perkara yang harus diselisihi. Kemudian juga ada tradisi di kalangan orang-orang Yahudi, yaitu kalau mereka, khususnya para wanita yang sedang haid, mereka tidak makan bersamanya dan tidak tinggal bersama mereka dalam satu rumah. Ya, berbeda dengan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelisih tradisi tersebut, ya, dengan mengatakan, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Lakukan segala sesuatu terhadapnya, terhadap wanita yang sedang haid. Ya, berbeda dengan orang Yahudi. Ketika wanita sedang haid, maka dia tidak mau makan dengannya, tidak mau tinggal dengannya, dia tidak mau serumah dengannya. Ya, kaum muslimin silakan. Ya, bahkan dia mau bermesra-mesraan silakan, asal dia tidak melakukan persetubuhan terhadap orang yang sedang haid. Seperti itu. Kemudian tasabbu dalam hal yang bermanfaat, ya, inilah yang diperbolehkan, ya, seperti dalam teknologi, pola hidup sehat, dan selainnya yang di dalamnya tidak ada larangan dalam syariat dinul Islam, maka silahkan. Seperti mungkin dahulu tidak ada jual beli secara online, ya, kemudian lahirlah mungkin dibuat oleh mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, dengan cara jual beli online. Selama jual beli online itu tidak ada riba dan goror, ya,
tidak ada perkara yang dilarang dalam syariat jual beli, silakan, diperbolehkan, silakan. Ya. Atau dalam penemuan-penemuan kesehatan yang di dalamnya tidak ada perkara yang diharamkan, silakan. Ya. Selama perbuatan tersebut tidak dilarang oleh syariat dinul Islam. Dan selama perbuatan tersebut juga bukan bagian syariat, akidah, ibadah orang-orang kufar. Kemudian yang terakhir, hikmah dilarangnya perbuatan tasabbuh, menyerupai, mengikuti, menyamakan dengan apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang kufar. Hikmahnya adalah yang pertama, tasabbuh dapat mengikis identitas dan memudarkan tauhid seorang muslim. Ya. Identitas seorang muslim adalah mentauhidkan Allah. Jika dia selalu mengikuti dan mengikuti, ya, bayangkan orang yang menganggap beribadah dalam gereja, ya, membolehkannya, maka lama-kelamaan tauhidnya akan terkikis. Dan pada akhirnya akan hilang identitasnya sebagai seorang muslim yang mentauhidkan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, tasabbuh menjadikan orang Islam merasa hina dengan agamanya. Agama Islam itu al-Islam ya'lu wa la yu'la ali. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa menandingkan ketinggian syariat dinul Islam. Ya. Sehingga jangan direndahkan dengan mengikuti syariat-syariat yang lainnya. Islam itu sudah sempurna. Tidak boleh diikuti dengan syariat-syariat lain dan menganggap bahwa syariat Islam itu adalah kurang. Sehingga dengan dia mengikuti itu maka hinalah dirinya. Dan yang ketiga, tasabbuh dapat menghilangkan wala dan bara. Ya. Wala. Seseorang harus berlepas diri dan loyalitas. Harus tahu tempatnya kepada siapa. Ketika dia tasabbuh, maka dia tidak memiliki sifat ini. Yang dia loyalitas terhadap siapa? Yang dia harus curahkan loyalitasnya kepada orang yang beriman, tetapi dengan dia melakukan tasabbuh, maka kemana-mana. Dan yang seharusnya dia berlepas diri, bara, berlepas diri dengan perilaku yang mengakibatkan kehancuran dunia dan akhirat, dia tidak tahu. Sehingga Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Al-Mujadilah, ayat yang terakhir, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abana'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min. Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah. Ya. Jadi Allah tantang. Kalian ini tidak akan mendapati, ya, kaum yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat. Ya. Saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang yang menentang itu adalah bapak-bapaknya, atau anak-anaknya, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Jadi ciri khas orang yang beriman, mereka tidak saling mengasihi, ya, kepada orang-orang yang menentang kepada Allah dan Rasulnya. Sekalipun dia adalah bapak-bapaknya, ya, dia adalah saudara-saudaranya, anak-anaknya, ya, dia tidak akan mendapatkan kriteria yang seperti itu. Dan catatan terakhir, penting untuk diingat bahwa larangan bertasabbuh, mengikuti, menyamakan seperti orang-orang kufar bukan berarti membolehkan kita untuk menzalimi mereka. Ya.
Kita dilarang untuk mengikuti akidah mereka, dilarang untuk mengikuti ibadah mereka, dilarang untuk mengikuti tradisi kebiasaan mereka. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menzalimi mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Mumtahanah, la yanhaakum Allahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Larangan bertasabuh bukan berarti seseorang harus bersikap keras, kasar, bengis kepada orang-orang kufar. Hendaknya seorang muslim seharusnya mengenalkan agamanya dengan akhlak yang mulia. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَجِدُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, ya, dengan mereka orang-orang Yahudi Nasrani, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakan kepada mereka, kami beriman dengan yang diturunkan kepada Tuhan kami yang satu, yaitu yang Esa, dan kami adalah termasuk orang-orang yang muslim. Saudaraku kaum muslimin muslimat, maka jauhilah tasabbuh dalam perkara akidah, keyakinan, dalam perkara ibadah, dan dalam perkara tradisi yang mereka orang-orang kufar melakukannya. Dan senantiasa kita menuntut ilmu sehingga kita akan tahu, kita akan bisa memilih mana tasabuh yang boleh kita lakukan dari perbuatan orang-orang kufar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.